Coba bayangin sobat sehat masuk ke suatu ruangan. Ruangan itu 2 jam yang lalu ada seorang penderita campak. Orangnya udah pergi, udah nggak ada di ruangan itu. Tapi virusnya masih bertebaran di udara di dalam ruangan itu. Dan kalau sobat sehat nggak punya kekebalan imunitas terhadap campak, sobat sehat itu besar kemungkinannya akan terinfeksi campak. Sebegitu menularnya campak, ya kayak gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa campak itu adalah penyakit yang cemen. Penyakit biasalah, anak-anak sering lah kena campak. Semua juga kena, gitu ya, ringan. Tapi sesungguhnya campak itu adalah salah satu penyakit yang paling menular di seluruh dunia. Dan ini jauh lebih bahaya dibandingkan anggapan kebanyakan orang. Campak itu sangat-sangat menular. Dan menularnya itu lewat udara. Yang bisa menyebabkan komplikasi yang parah. Misalnya pneumonia, radang otak, kebutaan, bahkan kematian. Meskipun kita sudah punya pencegahannya yang efektif dan aman berupa vaksin, campak itu masih aja loh memakan korban. Tahun 2024 tercatat lebih dari 95.000 kematian di seluruh dunia akibat campak, terutama pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang tidak diimunisasi. Antara tahun 2000 sampai 2024, vaksin campak itu sudah mencegah sekitar 59 juta kematian menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Tapi belakangan ini banyak wabah campak di mana-mana, meningkat jumlahnya maupun lokasinya. Yang tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa penyakit yang sudah ada pencegahannya berupa vaksin itu masih bisa kejadian wabah KLB? Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang campak atau rubeola. Bukan rubella ya, rubeola. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ada satu hal menarik tentang campak. Kalau satu orang tertular campak, masuk ke ruangan yang penuh dengan orang yang belum diimunisasi terhadap campak, itu satu orang itu bisa menularin sampai 18 orang. Tingkat penularan campak ini jauh lebih tinggi dibandingin penyakit-penyakit menular lainnya. Sebagai perbandingan, kalau pada COVID-19 yang strain-strain awal, satu pasien itu bisa menularin 3 orang. Sedangkan COVID-19 yang paling menular, itu strainnya yang Omicron, bisa sampai 10 orang. Sedangkan campak, 18 orang, hampir 2 kali lipatnya COVID-19 yang paling menular. Banyak virus-virus lain yang menular juga, tapi nggak semenular itu. Itu sebabnya kenapa campak ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Apalagi kalau kita tahu, orang yang menularkan campak itu bisa menularkan bahkan sebelum dia jatuh sakit, sebelum keluar tanda gejala, sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang kena campak. Jadi di video ini kita akan pelajarin apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita waktu kita kena campak. Gejalanya apa yang dicari sama dokter. Terus bagaimana komplikasinya yang menyebabkan para dokter spesialis anak itu pada khawatir gitu loh. Dan bagaimana pencegahan oleh vaksin MMR. Oke, kita mulai ya. Jadi, sejak zaman dahulu kala, campak itu dianggap penyakit yang tidak terhindarkan. Hampir semua anak kena campak. Sebelum ada vaksin, yang namanya campak itu sering mewabah. Dan selama wabah ini, ribuan anak itu tertular dan banyak yang meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Campak itu menginfeksi jutaan orang setiap tahunnya dan menyebabkan banyak yang harus dirawat di rumah sakit dan meninggal di seluruh dunia. Karena itulah campak itu menjadi target utama dalam program vaksinasi di seluruh dunia. Sejak ditemukan dan diperkenalkannya vaksin MMR pada tahun 1971, ya kira-kira sekitar 60 tahun yang lalu ya, ini bukan vaksin baru, udah lama. Kejadian campak, kasus-kasus campak itu dan kematian yang disebabkan oleh campak sudah turun drastis di mana-mana di seluruh dunia. Ini datanya saya ambil dari WHO, World Health Organization. Tapi
yang namanya wabah campak, kejadian luar biasa atau KLB, itu tetap bisa aja terjadi kalau cakupan vaksinasinya turun. Tingkat kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh campak di negara-negara berkembang seperti misalnya di Indonesia itu lumayan tinggi karena kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang itu mengalami gizi yang kurang bagus dan juga diperberat oleh infeksi sekunder. Waktu dokter meriksa pasiennya, seringkali itu nggak ketemu ya riwayat kontak dengan penderita atau orang yang diduga menderita campak. Karena penyebarannya itu lewat udara dan sangat efektif. Dan orang yang nyebarinnya itu mungkin belum sakit. Jadi yang kitanya tuh nggak ngeh ini pasien atau bukan. Ini punya campak atau bukan. Jadi susah ya kalau untuk riwayat kontaknya. Nah, setelah terinfeksi dengan virus campak, si pasien umumnya nggak merasa apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa selama 7-14 hari pertama. Selama si virusnya itu berkembang biak memperbanyak diri di dalam tubuh si pasien. Setelah itu, biasanya campak itu diawalin dengan gejala yang nggak spesifik, yang bisa disebabkan juga oleh penyakit-penyakit lainnya. Misalnya itu demam tinggi, sama rasa nggak enak badan gitu ya. Terus bersin-bersin, hidung meler, batuk, matanya merah, gatal, berair, kadang juga jadi gampang kesiloan. Nah, itu kan gejala nggak spesifik, bisa aja disebabkan banyak penyakit lainnya. Nah, sekitar 2-3 hari setelah si gejala-gejala nggak spesifik itu timbul, biasanya akan ada satu tanda kecil di dalam mulut yang bisa membantu dokter untuk mendiagnosa campak sebelum keluar merah-merah yang khas untuk campak. Tanda ini dipelajarin oleh para dokter di seluruh dunia. Udah lama, itu kita ada di textbooknya, udah lebih dari seabad lah. Tapi banyak orang awam yang nggak tahu. Tanda ini disebut bintik koplik. Bintik koplik ini adalah bintik-bintik warna putih kecil yang muncul di bagian dalam mulut, biasanya di dinding pipi bagian dalam, yang bentuknya itu seperti butiran garam di dasar yang warna merah. Tanda ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang dokter anak di Amerika yang namanya Dr. Henry Koplik pada akhir abad ke-19. Dan sampai sekarang tetap dipelajarin di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh dunia. Koplik spot ini biasanya muncul sekitar 1-2 hari sebelum ruam khas campak itu keluar. Sehingga sangat bermanfaat untuk mendiagnosis secara dini dari si campak. Tapi nggak semua pasien ada koplik spotnya ini. Ada yang nggak muncul, ada yang muncul tapi nggak jelas banget gitu ya. Tapi kalau sampai dokter bisa kelihatan nemuin si koplik spot, itu sangat besar kemungkinannya memang si pasien ini menderita campak. Diagnosis dini ini penting, karena seperti yang saya bilang tadi, campak ini sangat menular, bahkan sebelum si ruamnya keluar. Jadi semakin dini dia didiagnosis, semakin banyak orang yang bisa dicegah ditularkan oleh si pasien. Coba Sobat Sehat lihat di foto ini. Yang namanya bintik koplik itu sangat kecil dan sangat mudah untuk miss ya. Jadi itu sebabnya dokter kadang lihatnya harus hati-hati banget ke dalam mulut. Kalau memang dicurigai, disangka menderita campak. Nah, setelah munculnya tanda-tanda awal ini, kemudian barulah muncul ruam yang khas pada campak. Biasanya itu munculnya waktu tanda-tanda di saluran pernafasannya itu sedang parah-parahnya, yaitu sekitar 3-5 hari setelah gejala yang awal tadi yang saya sebutin. Munculnya biasanya berupa bintik-bintik merah yang rata di muka. Mulainya itu di hairline ya, di garis perbatasan antara rambut sama kulit muka. Terus turun ke bawah sampai ke ujung-ujung ekstremitas. Bintiknya bisa aja yang rata itu ada cemplokannya di atasnya yang cemplokannya rata. Atau bisa juga bintik-bintik merahnya itu dari kecil-kecil gabung jadi satu yang gede. Jadi beberapa yang gede, itu bisa aja. Nah, begitu si bintik-bintik merahnya itu turun ke bawah, biasanya yang di muka ini mulai bersih. Dan semuanya ini akan bersih dari tubuh dalam waktu sekitar 6 hari. Bisa juga terjadi desquamasi atau kulitnya itu ngelopek-ngelopek. Demamnya, demam tinggi. Dan puncaknya itu, separah-parahnya itu bisa lebih dari 40 derajat Celcius.
Dan biasanya itu terjadi waktu si ruamnya muncul. Dan biasanya akan berkurang, akan turun dalam waktu 2 atau 3 hari kemudian. Ada banyak penyakit lain yang gejalanya, tandanya itu mirip-mirip dengan campak. Contohnya rubella atau campak Jerman, roseola, streptococcal scarlet fever, staphylococcal scarlet fever. Wow, macam-macam lah. Oleh karena itu, dokter kadang perlu untuk melakukan tes laboratorium untuk mengkonfirmasi, menegakkan diagnosisnya. Pemeriksaan yang sangat sensitif dan spesifik itu adalah PCR yang menggunakan sampel berupa sekresi dari saluran nafas atas ya, orofaring atau air seni. Dan ini bisa mendeteksi si virusnya itu bahkan 5 hari sebelum tanda gejala muncul. Campak merupakan salah satu penyakit yang sangat menular. Gampang banget nularnya. Bisa lewat batuk, bersin, atau bahkan yaitu nafas udara yang dinafasin oleh penderita campak. Itu aja udah bisa kena. Karena virusnya itu tetap aktif dan bisa menular di udara sampai 2 jam. Bahkan setelah si orang penderita campaknya itu meninggalkan ruangan. Ya karena itulah satu orang pasien bisa menularkan sampai 18 orang lain. Seperti kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh virus, campak ini sebenarnya swasembuh, self-limiting pada pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, yang imunokompeten. Biasanya pasien akan pulih dalam waktu 7-10 hari setelah timbulnya gejala. Dan cuma butuh terapi suportif yang mendukung supaya pasien itu merasa lebih nyaman. Jadi kalau demam dikasih obat penurun demam, kalau nyeri dikasih obat anti nyeri, kayak gitu-gitu aja. Kalau radang kasih anti radang, kalau infeksi dikasih antibiotik untuk mencegah komplikasi. Jadi suportif ya, nggak menyembuhkan si campaknya sendiri, karena itu self-limiting memang. Yang penting pasien itu cukup minum air, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang bervariasi dalam jumlah cukup, sama istirahat dalam jumlah cukup, sama isolasi. Jangan nular-nularin orang lain. Semua pasien campak disarankan untuk mendapatkan 2 dosis vitamin A suplemen dalam waktu jarak 24 jam untuk mengembalikan simpanan vitamin A yang rendah di dalam tubuh setelah campak yang terjadi bahkan pada anak-anak yang gizinya cukup. Bayangkan ya, anak yang gizinya bagus, yang punya cukup simpanan vitamin A di dalam tubuhnya aja setelah campak, dia rendah kadar vitamin A-nya. Apalagi anak-anak yang gizi buruk, yang nggak dapat suplemen vitamin A. Itu lebih parah lagi. Pemberian vitamin A ini bisa mencegah kerusakan mata dan kebutaan dan juga mengurangi risiko terjadinya kematian akibat campak. Sebagian besar orang yang menderita campak memang akan pulih dengan sendirinya. Apalagi mereka yang mendapatkan terapi suportif yang baik. Tapi sayangnya, nggak semua orang seperti itu hasilnya bagus. Dokter menangani campak secara serius, nggak main-main, karena virus ini memang bisa menyebabkan komplikasi yang parah, bahkan kematian. Terutama pada anak-anak yang masih kecil, apalagi yang belum divaksin, terus pada ibu hamil, atau mereka yang memang imunnya, sistem kekebalan tubuhnya lemah, imunokompromis, dan mereka yang memiliki kondisi nutrisi yang memang nggak bagus, terutama yang nggak memiliki cukup vitamin A, simpanan vitamin A dalam tubuhnya. Menurut Badan Kesehatan Dunia, komplikasi campak itu memang persentasenya kecil. Tapi kalau terjadi, yang persentasenya kecil ini sangat signifikan. Salah satu komplikasi campak yang paling sering terjadi itu adalah infeksi telinga tengah. Ini menimpa sekitar 1 dari 10 anak yang menderita campak dan bisa menyebabkan nyeri telinga, demam, sama gangguan pendengaran yang sifatnya sementara. Sebagian besar kasus memang sembuh dengan baik kalau dirawat dengan benar ya, infeksinya ditangani dengan baik. Tapi kalau infeksinya nggak tertangani dengan baik, kadang-kadang itu bisa menimbulkan gangguan pendengaran jangka panjang, bahkan bisa sampai tuli.
Komplikasi kedua yang bikin dokter suka khawatir itu adalah pneumonia. Ini sebenarnya komplikasi yang paling banyak bikin dokter khawatir ya. Pneumonia itu adalah infeksi paru. Kenapa dokter khawatir? Karena pneumonia ini sesungguhnya merupakan penyebab kematian terkait campak yang paling sering terjadi, terutama kalau terjadi pada anak-anak yang usianya masih kecil. Ini terjadi karena virus campak itu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, sehingga infeksi-infeksi lain itu pada gampang masuk, dan terutama yang ke paru. Infeksi lain yang juga mengkhawatirkan dokter, tapi nggak semengkhawatirkan pneumonia sih, karena lebih jarang, yaitu adalah encephalitis atau peradangan otak. Ini terjadinya sekitar 1 di antara 2.000 kasus campak. Jadi nggak sesering si infeksi telinga atau pneumonia. Radang otak ini bisa menimbulkan gejala-gejala seperti sakit kepala yang sangat parah, berat banget, kejang, penurunan kesadaran, dan ini adalah kegawatan medis. Harus ditanganin dengan segera. Beberapa pasien bisa pulih secara utuh dari encephalitis. Tapi banyak juga yang mengalami gejala sisa sampai jangka panjang yang terkait dengan sarafnya. Sedangkan komplikasi lainnya itu masih banyak. Ada yang perdarahan yang disebabkan oleh campak, yang perdarahannya itu meliputi banyak organ ya, sampai ke otak-otak juga, sama demam juga. Terus usus buntu, keratitis atau radang di kornea, miokarditis atau radang di otot jantung. Terus prematur, melahirkan prematur, atau ya keguguran, meninggal bayinya di dalam kandungan. Sedangkan efek jangka panjangnya itu ada juga, ya ini disebutnya immune amnesia. Jadi sistem kekebalan tubuh kita mengalami amnesia, lupa dia. Banyak penelitian menemukan bahwa infeksi campak itu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Untuk sementara waktu memang. Jadi memorinya hilang. Sehingga si orang penderita campak itu lebih gampang terkena penyakit-penyakit infeksi lainnya selama beberapa bulan bahkan setelah sembuh dari campak. Di Indonesia, dengan jumlah penderita tuberkulosis yang sangat banyak, kita nomor 2 ya di dunia. Amnesia kekebalan tubuh ini bisa menyebabkan kekambuhan atau makin parahnya TBC yang diderita pasien. Ini sebabnya kenapa banyak dokter itu sangat-sangat mementingkan pencegahan. Karena kalau udah sampai kejadian terinfeksi, apalagi wabah, itu kerjaannya banyak. Efeknya merembet kemana-mana. Jadi jauh-jauh lebih baik dicegah. Jangan sampai sakit. Karena campak itu bisa menular dengan sangat amat mudah sekali, meskipun persentase orang yang terkena komplikasi itu sedikit, tapi kalau yang ketularan banyak, jumlah orang yang terkena komplikasi ya banyak. Gini loh, 10% dari 10 orang itu cuma 1. Tapi kalau yang ketularan itu 10 juta, yang kena komplikasi itu 1 juta orang. Ya, yang bisa parah itu banyak kalau sampai terjadi wabah. Ini terutama sekali di negara berkembang, di mana banyak anak yang gampang tertular campak itu mengalami gizi buruk dan kekurangan vitamin A, yang stunting, dan nggak mau dapetin vitamin A waktu bulan Februari sama bulan Agustus. Itu mereka resikonya sangat-sangat lebih besar terkena komplikasi campak. Itu sebabnya kenapa Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, sama Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sangat menekankan pentingnya pencegahan melalui vaksinasi, pemberian vaksin anti campak. Kabar bagusnya, campak ini merupakan salah satu penyakit menular yang bisa dicegah dengan sangat mudah. Ini adalah pencegahan campak yang paling efektif, terbukti udah paling efektif sampai saat ini. Dan pemberiannya itu combo, berupa MMR, mencegah measles, mumps, rubella. Pemberian combo ini selain lebih praktis, selain lebih murah, juga memberikan tambahan-tambahan zat-zat lain lebih sedikit. Bayangkan kalau diberikan terpisah, itu masukinnya 3 kali, anaknya disuntik 3 kali. Kalau di combo, cuma perlu suntik sekali. Setelah 2 dosis, vaksin ini bisa melindungi sampai 97% terhadap campak.
Tingginya angka proteksi vaksin campak inilah yang memungkinkan banyak negara di seluruh dunia bisa menurunkan angka terjadinya campak pada beberapa dekade belakangan. Ingat ya, campak ini bukan vaksin baru, udah sekitar hampir 60 tahun diberikan. Vaksinasi juga bisa melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksin. Contohnya, anak-anak bayi-bayi yang kurang dari 9 bulan, itu kan terlalu muda, belum waktunya mereka divaksin. Meskipun mereka nggak divaksin, mereka tetap terlindungi kalau dilakukan vaksinasi. Juga orang-orang yang secara medis memang nggak bisa divaksinasi. Kondisi ini disebut herd immunity atau kekebalan dalam populasi. Jadi, orang-orang lain yang divaksinasi itu akan membentuk benteng di sekitar anak-anak bayi-bayi yang kecil-kecil sama orang-orang yang nggak bisa divaksinasi. Karena manusia merupakan satu-satunya reservoir dari virus campak ini, jadi virus ini nggak bisa bertahan di makhluk lain ya, cuma bisa di manusia aja. Jadi, campak ini bisa sangat mungkin dieradikasi karena dia nggak ada di hewan-hewan liar. Lebih gampang untuk dikendalikan dan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Ini pernah kita kerjakan, pernah berhasil sebelumnya dengan yang namanya smallpox atau variola. Penyakit itu sekarang udah nggak ada di muka bumi. Virusnya udah musnah karena divaksinasi. Semua orang kebal terhadap si smallpox ini, jadi hilang. Dan campak juga bisa seperti itu sebenarnya, campak sama polio. Sangat-sangat mungkin. Ini bukan hal yang angan-angan aja. Tapi yang namanya eradikasi ini perlu kerjasama semua orang. Nggak bisa tuh kalau cuma secemplok-secemplok aja yang imun. Karena si virusnya bisa kabur, ngumpet di orang-orang yang belum imun. Nggak akan kelar-kelar ini kayak bola pingpong nanti, pindah-pindah terus. Jadi harus semua barengan, dibikin imun, baru itu virusnya dia nggak bisa nemplok ke orang lain. Baru bisa dimusnahkan. Ini perlu kerjasama semua orang di seluruh dunia. Itu tadi sharing saya hari ini tentang campak. Memang campak ini masih sering dianggap penyakit yang cemen, penyakit anak-anak yang biasa aja. Tapi bahkan hingga saat ini tetap merupakan penyakit menular, penyakit virus menular yang paling menular dalam sejarah kedokteran. Semoga penjelasan saya ini membawa pencerahan buat sobat sehat semua, kenapa penyakit ini perlu dikendalikan, dicegah, bahkan kalau bisa dieradikasi. Dan bagaimana caranya? Kalau sobat sehat suka dengan bahasan tentang campak ini, mungkin bisa nonton video saya sebelumnya tentang campak Jerman atau rubella yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin dalam kandungan, yang sama-sama juga dicegah dengan vaksin MMR. Dan video berikutnya kita akan bahas tentang mumps. Ya, sama ya vaksinnya MMR juga. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini supaya sobat sehat bisa terus menerima info-info kesehatan semacam ini dari saya. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen, tapi please jangan konsul karena yang namanya konsultasi itu harus dikerjakan secara personal antara dokter dengan pasiennya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.